Bab 33.2, Menara Sihir Merah 4. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Begitu dia kembali ke Menara Sihir Merah, dia menerima panggilan dari Lovelian. Karena dia bermaksud bertanya tentang Edward, ini berhasil dengan sempurna untuk Eugene. Sekarang aku memikirkannya, ini akan menjadi pertama kalinya aku mengunjungi kamar kepala penyihir. Sesuai posisinya sebagai Tower Master, Lovelian diizinkan menempati seluruh lantai atas menara. Tanpa undangan dari Master Menara, tidak peduli berapa banyak mana yang Anda tuangkan ke dalam lift, tidak mungkin untuk naik ke lantai atas. Aku mungkin bisa menebak mengapa dia memanggilku, pikir Eugene. Itu pasti karena mantra yang dia gunakan di depan Hera. Pada saat itu, Hera hampir pingsan karena takjub melihat golem yang dia banggakan karena ambruk ke punggungnya. Meskipun tidak sebanyak dia, Eugene juga khawatir. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang logam seperti karbium di kehidupan sebelumnya, bagaimanapun, dia tahu bahwa dia telah berhasil menjatuhkan golem yang telah dibuat dari bahan yang begitu kokoh dengan mantra pertama yang dia miliki. Pemeran. Ini berarti bahwa kekuatan mantranya lebih kuat dari yang Eugene harapkan. Sejujurnya, dia tidak memiliki harapan yang tinggi untuk itu, karena ini adalah pertama kalinya dia mencobanya, tetapi dengan kekuatan seperti itu, rasanya mantranya siap untuk digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya. Selama dia menjadi lebih terbiasa menggunakan sihir dan jumlah mantra yang bisa dia gunakan meningkat, Eugene merasa dia bisa melakukan banyak hal menyenangkan. Tapi dia tidak akan meneleponku hanya untuk memujiku, Eugene melanjutkan tebakannya. Rasanya seperti dia akan menerima semacam hadiah. Eugene mempercayai instingnya, dan bayangan seperti itu membuatnya menyeringai lebar. Eugene melangkah keluar dari lift dan mengambil beberapa langkah menyusuri koridor. Melalui pintu yang terbuka lebar di ujung koridor, dia bisa melihat Lovelian bangkit dari mejanya. Pria itu menyapa Eugene dengan senyum ramah. Apakah Anda mengalami kesulitan untuk sampai ke sini? Lovelian bertanya dengan sopan. Jika saya tahu bahwa Anda mencari saya tidak akan keluar sejak awal. Saya minta maaf, Eugene membalas basa-basi. Tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Lagi pula, akulah yang memanggilmu begitu tiba-tiba. Untuk memulainya, silakan duduk. Petik 2. Sekarang itu bukan hanya perasaan, Eugene yakin dengan firasatnya. Suara Lovelian dipenuhi dengan penghargaan. Mari kita bertanya tentang Edward setelah menerima hadiah apapun, Eugene memutuskan. Meskipun bukan niat Eugene untuk melakukannya, Lovelian mungkin merasa seperti sedang diinterogasi setelah mendengarkan pertanyaan seperti itu. Dia mungkin anggota keluarga utama klan Hati Singa, tetapi masih tidak sopan bagi Eugene, yang bertahun-tahun lebih muda dari Lovelian, untuk menanyai pria itu tentang ini dan itu. Berapa umurnya lagi? Eugene mencoba mengingat. Saya pikir saya pernah mendengar bahwa dia hampir 100. Bahkan setelah menambahkan tahun dari kehidupan sebelumnya ke usianya saat ini, Eugene masih lebih muda dari Lovelian. Hanya memikirkannya seperti itu memberi Eugene perasaan aneh. Dari semua orang yang Eugene temui sejauh ini, Lovelian adalah satu-satunya yang benar-benar lebih tua darinya. Ngomong-ngomong, bolehkah saya bertanya mengapa saya dipanggil? Eugene memutuskan untuk tetap pada pertanyaan ini untuk saat ini. Dia percaya bahwa tidak perlu baginya untuk melaporkan tanpa tujuan tentang bagaimana dia beradaptasi dengan kehidupan di menara. Karena, bagaimanapun, semua yang terjadi di dalam menara sudah dilaporkan ke Lovelian. Pertama-tama, tolong lihat ini, dengan jentikan jari Lovelian, surat rekomendasi muncul dari laci dan terbang ke Eugene. Surat rekomendasi. Mata Eugene melebar menjadi lingkaran saat tatapannya jatuh ke surat itu. Ini untuk Akron. Tidak mungkin, Eugene berjuang untuk menahan keterkejutannya. Bahkan Eugene akrab dengan nama itu. Perpustakaan kerajaan yang bergengsi sudah terkenal 300 tahun yang lalu. Itu adalah tempat di mana esensi dari sihir kebanggaan Arod disimpan. Tidak peduli seberapa luas susunan buku magis yang dimiliki oleh Menara Sihir, dalam hal kualitas, itu tidak dapat dibandingkan dengan koleksi di Akron. Kupikir ini terlalu banyak kehormatan untukku terima saat ini, meskipun Eugene ingin melompat ke udara dan bersorak gembira, untuk saat ini, dia memutuskan untuk menahan diri dan memeriksa situasinya. Dan kata-kata ini tidak sepenuhnya tulus. Bahkan 300 tahun yang lalu, Akron telah menikmati status tinggi, jadi itu bukan tempat yang bisa dimasuki siapapun. Saya tidak berbagi pikiran Anda. Lovelian terus berbicara dengan menggelengkan kepalanya, sebaliknya, saya percaya bahwa sekarang adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk memasuki Akron, Eugene. Kenapa kamu percaya itu? Eugene bertanya. Karena kamu belum berani mempelajari sihir secara mendalam, Eugene muda, Lovelian menjelaskan. Bukankah itu lebih banyak alasan mengapa masuk ke Akron harus di luar jangkauan saya? Sama sekali tidak. Karena Anda belum berani mempelajari sihir secara mendalam, Anda masih memiliki banyak kemungkinan yang terbentang di depan Anda. Mengganti lingkaran dengan inti, meskipun mudah untuk diungkapkan dengan kata-kata, itu tetap tidak mungkin untuk seseorang seusia Anda. Namun, kamu, Eugene, berhasil mencapainya. Eugene khawatir tentang ekspresi seperti apa yang harus dia tunjukkan. Haruskah dia tersenyum dan menunjukkan kepercayaan diri? Atau haruskah dia menjadi rendah hati? Terima kasih banyak, kata Eugene, akhirnya memutuskan keduanya.
Eugene menundukkan kepalanya dengan hormat tetapi masih mengungkapkan kegembiraannya melalui jari-jarinya yang berkedut dan menunjukkan menyembunyikan senyum bangganya. Lovelian memberi Eugene beberapa saran, ada banyak buku magis yang luar biasa di Akron. Meskipun mungkin tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan keuntungan dari mereka segera, selama Anda terus membacanya dan menyimpan isinya di kepala Anda akan dapat memperluas basis pengetahuan Anda. Pengetahuan itu suatu hari nanti akan menjadi fondasi yang memungkinkan sihirmu benar-benar bersinar, Eugene. Menyebut koleksi buku magis Akron yang luar biasa sebenarnya meremehkannya. Di Aula Akron, sihir kuno yang diturunkan dari era mitos disimpan bersama dengan tulisan orang bijak yang namanya telah menerima pujian tertinggi sepanjang sejarah panjang Arot. Ada sesuatu yang membuatku penasaran. Setelah beberapa keraguan, Eugene melanjutkan berbicara, apakah Akron juga memiliki buku yang ditulis oleh Lady Sienna? Tentu saja, Lovelian menegaskan dengan senyum bangga. Meskipun ada buku yang ditulis oleh Sienna di Menara Sihir Merah dan Menara Sihir Hijau, salah satu dari 3 jilid asli, kerajinan penyihir, yang ditulis Sienna di tahun-tahun berikutnya, disimpan di Akron. Witchcraft, dianggap sebagai salah satu seri buku yang paling signifikan dalam semua sejarah Arot. Sienna yang bijaksana telah merangkum semua pengetahuan magisnya dan membagi esensi kebijaksanaannya ke dalam 3 jilid ini. Akibatnya, kerajinan penyihir, dianggap sebagai harta nasional Arot, dan tidak ada salinan lain yang diizinkan untuk ada. Lovelian merenungkan buku-buku itu, meskipun satu-satunya volume yang tersedia untuk dilihat publik adalah buku pertama dalam trilogi, volume itu saja akan memberikan pengetahuan yang tidak akan dapat Anda temukan dalam teks magis lainnya. Dalam kasus saya, ketika saya pertama kali membaca volume pertama, Witchcraft, saya menyadari bahwa semua keajaiban yang telah saya pelajari dalam hidup saya sampai saat itu hanyalah permainan anak-anak. Eugene menghela nafas karena terkejut. Konten iklan. Meskipun saya tidak dapat menjamin bahwa surat rekomendasi ini dapat ditukar dengan tiket masuk ke Akron, saya ingin mendengar pendapat Anda terlebih dahulu, Eugene. Apakah Anda baik-baik saja dengan saya mengirimkan surat rekomendasi atas nama Anda? Tentu saja, itu baik-baik saja dengan saya. Namun, saya masih sedikit khawatir bahwa kekurangan saya sendiri akan menyebabkan masalah bagi Tower Master. Petik 2. Tentu saja, aku baik-baik saja, bajingan. Mengapa mengajukan pertanyaan yang begitu jelas? Eugene terus menundukkan kepalanya dalam-dalam tanpa membiarkan pikirannya yang sebenarnya keluar dari bibirnya. Menyebabkan masalah, katamu. Jangan khawatir tentang itu. Hal seperti ini tidak akan membuatku kesulitan sama sekali, kata Lovelian sambil tersenyum masam. Ada beberapa emosi tak dikenal yang tertinggal di balik suara Lovelian, dan dia sepertinya menahan desahan. Eugene mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat ekspresi Lovelian. Tuan Lovelian, Eugene memanggil dengan ragu-ragu. Ya apa itu? Lovelian menjawab. Itu, aku punya sesuatu yang perlu aku bicarakan denganmu tentang kakak laki-lakiku, Edward. Eugene telah memeriksa surat rekomendasi dan menerima janji Lovelian bahwa dia akan menyerahkannya untuk Eugene. Pada titik ini, sepertinya Lovelian tidak akan menarik kembali kata-katanya hanya karena dia sedikit tersinggung. Pria yang duduk di kursi Tower Master tidak akan serendah itu. Eugene melanjutkan berbicara, sejak hari pertama aku datang ke Arot. Aku kebetulan mendengar cerita tertentu. Itu tentang bagaimana Ewar tidak fokus berlatih sihir dan malah pergi ke jalan yang teduh untuk mengambil bagian dalam kehidupan malam. Lovelian menghela nafas. Seperti yang diharapkan, Lovelian sudah menyadari kesalahan Edward. Meskipun aku mungkin bukan saudara kandung Edward yang sebenarnya, sebagai kerabat yang memiliki nama belakang yang sama dengannya, aku khawatir tentang Edward. Bahkan mereka yang kembali ke rumah utama, Patriark dan istrinya, juga sangat mengkhawatirkan Edward, bujuk Eugene. Aku tidak yakin bagaimana mengungkapkannya dengan kata-kata. Lovelian tidak dapat melanjutkan berbicara dengan segera dan malah menggaruk kepalanya dengan frustrasi. Eugene, berapa banyak yang Anda ketahui tentang urusan Edward? Kudengar dia berkenalan dengan Sucubi yang bekerja di Bolero Street. Pertama-tama, itulah kebenarannya, Lovelian mengakui sambil menghela nafas pendek. Aku juga sudah mengetahuinya, dan aku bahkan sudah memperingatkannya beberapa kali. Tapi aku tidak bisa mencegah Edward terlibat dalam pesta pora itu. Eugene menunggu penjelasan. Sucubi adalah jenis iblis malam yang terkenal. Di masa lalu, sebelum Helmut dibuka, banyak orang telah meninggal karena Sucubus menghabiskan seluruh kekuatan hidupnya. Eugene sudah sangat akrab dengan fakta-fakta ini. Namun, dengan terbukanya Helmut, sikap Raja Iblis dan rakyat iblis mereka mengalami banyak perubahan. Hal yang sama berlaku untuk Sucubi. Sementara mereka masih menyerap kekuatan hidup, mereka tidak membunuh orang seperti dulu. Itu telah dilarang keras oleh Ratu Iblis Malam yang tinggal di Helmut. Itu masih tidak membuat urusan nafsu kakakku pantas, bantah Eugene. Iya, Anda benar, tentu saja, Lovelian menghentikan kata-katanya sejenak. Dia menatap Eugene dengan ekspresi pahit sebelum melanjutkan, tolong beri sedikit simpati untuk Edward. Tertegun, Eugene menjawab, Lovelian mengenang, 4 tahun lalu, Edward meninggalkan perkebunan utama untuk tiba di Arot. Dia datang ke Arot dengan banyak harapan, tapi, sayangnya, bakat Edward gagal memenuhi harapan dan harapannya sendiri.
Eugene mendengarkan dengan sabar. Edward mengalami banyak kemunduran. Samuel dan aku, Samuel adalah penyihir yang mengajar Edward. Bagaimanapun, Samuel dan aku melakukan yang terbaik untuk membantu Edward mengatasi rasa frustrasi dari kemunduran ini. Tapi, sayangnya, itu tidak berjalan dengan baik. Meskipun dia tidak memiliki bakat yang diperlukan, mereka memungkinkan Edward untuk tinggal di menara. Selain itu, mereka tidak memberinya nasihat tentang sihir, dan dia bahkan telah menerima instruksi pribadi mereka, bersama dengan rekomendasi untuk beberapa teks magis yang berguna. Disiplin adalah sesuatu yang perlu dikembangkan sendiri. Mengandalkan desakan orang-orang di sekitar Anda tidak cukup untuk membuat Anda tetap fokus pada apa yang seharusnya Anda lakukan. Terlebih lagi, dengan statusnya, Edward mau tak mau terbebani oleh banyak ekspektasi. Eugene terus menahan lidahnya. Bukankah lebih baik memberinya waktu untuk mengatur napasnya? Itu yang kami pikirkan saat itu. Kami berusaha berhati-hati untuk tidak berlebihan dalam instruksinya. Tanpa perawatan seperti itu, Edward mungkin sudah pingsan. Petik 2. Bukannya dia tidak bisa memahami apa yang dikatakan Lovelian. Eugene juga tinggal di perkebunan utama selama 4 tahun terakhir. Jadi dia tahu betapa bersemangatnya Tanis dan juga sangat menyadari betapa liciknya Ancila. Qian dan Ciel terlahir dengan bakat dan ambisi. Keduanya ingin menjadi patriark atau matriark berikutnya karena mereka ingin memenuhi harapan orang-orang di sekitar mereka dan juga memenuhi keinginan mereka sendiri. Tapi bagaimana dengan Edward? Dia telah mendengar bahwa Edward tidak memiliki inisiatif sejak usia muda, dan dia lebih tertarik pada sihir daripada melatih seni bela dirinya. Sejak kelahiran Qian dan Ciel, Tanis selalu mengingatkan putranya akan posisinya sebagai pewaris tertua. Setelah harapannya untuk Arot dikhianati, Edward memutuskan untuk tidak kembali ke perkebunan utama, mungkin karena dia merasa masih lebih baik tinggal di Arot daripada kembali ke perkebunan utama yang menyesakkan itu. Eugene masih tidak bisa menerima tindakan Edward, tidak peduli apa, sucubus masih terlalu berlebihan. Meskipun dia mengerti bahwa situasi Edward menyedihkan, terlibat dengan sucubus sudah keterlaluan. Demon Fog, yang telah mengubah sikap mereka dan memasang senyum di wajah mereka, masih Demon Fog. Mereka tidak akan pernah bisa hidup berdampingan secara damai dengan manusia. Eugene, tidak, Hamel terlalu menyadari fakta ini. Aku mengerti, kata Eugene, menganggukkan kepalanya. Untuk saat ini, saya perlu melihatnya secara pribadi. Meskipun memahami bahwa situasi Edward menyedihkan, Eugene masih tidak bisa menutup mata terhadap cara yang dia gunakan untuk melepaskan ketegangannya.